Ah, selamat sore. Kita punya teman yang terus terang sih kita termotivasi ya sama dia. Apa sih? Jadi kita bakal nanya dia, dan aku juga akan memulai program diet menggunakan caranya dia yang aku nilai. Jadi kita panggil aja narasumbernya, orang yang kita tunggu-tunggu dan kita bahas dalam vlog ini. Sebenarnya nggak ada yang nunggu sih, cuman ya udahlah, nggak ada konten yang mau dibahas lagi. Nggak ada yang nunggu, soalnya kan dia udah nikah. Oh gitu. Oh ya benar sih. Tapi ya sebelum kita ngebahas masalah diet, kita kenalan dulu. Lu kayaknya perlu kenalan dulu Sob, karena gue kayaknya punya firasat. Nggak ada yang kenal lu. Ya, kita kenalin dulu siapa, Mas siapa dengan siapa? Gue Andrew. Gue Bobby. Namanya siapa? Rumahnya di mana? Jadi, lu ceritain dikit lu bro. Maksudnya lu memulai untuk diet itu kapan? Karena kita semua teman-teman nggak tahu. Maksudnya Bob kapan sih pertama diet? Terus kok tiba-tiba mau diet? Terus kok apa sih? Maksudnya yang bikin lu kepikiran untuk diet? Guys, kalau gue misalnya gue gendut mungkin ya, mungkin aja gue bosan banget gendut dah, gitu, pengen kurus gitu. Punya resolusi di tahun kemarin 2018 gue pengen tubuh yang atletis. Jadi pas gue ini jadi berasa bini gue jadi kayak berasa di film bokep gitu, ya kan? Tapi yang dia jaga Jadi kalau jadi kalau misalnya kalau ke pantai kan, ke beach club atau ganti baju di tempat umum ya kan nggak malu-maluin ya kan. Nah, Biasanya orang kalau mau komitmen diet itu kan harus matang loh. Misalnya ada orang yang biasanya komitmen diet cuman diet sehari, terus besoknya makan lagi, terus diet mulai besok ada diet tuh mulai, itu diet mulai besok. Ya gue sendiri sih juga sebenarnya sampai hari ini begitu. Jadi yang buat gue dan teman-teman yang lain itu penasaran, maksudnya lu kenapa sih bisa komitmen banget, bisa ngejaga komitmen lu dalam berdiet itu? udah belum? Panjang banget pertanyaannya ya. Kekuatan pikiran itu mempengaruhi fisik, ya kan? Apapun yang kita lakukan itu dimulai dari kuatnya pikiran. Program diet yang harusnya dilakukan itu berasal dari pikiran dan niat yang kuat, ya kan? Yang paling susah di dalam diet, even itu diet atau bodybuilding, itu sebenarnya di penolakan. Karena nolak makanan enak itu susah kan, ya kan? Semuanya pasti ngerasain itu. Nolak makanan itu susah. Terus untuk disiplin itu susah. Disiplin itu berasal dari pikiran juga kan. Pokoknya misalnya gue hari ini mesti makan cuma 500 kilokalor deh gitu. Itu yang bikin pas yang estimasi kita udah 500 kilokalor, biar stop makan itu yang susah. Pikiran yang kuat, niat pasti kuat. Habis itu disiplin dan konsisten. Konsisten terhadap goals lu ya? Konsisten terhadap proses. Ada nggak sih perubahan fisik dari yang dia rasain setelah dia ngejalanin proses dietnya, dan berapa lama dia melakukan diet itu baru kelihatan efeknya? Atau ada nggak sih dampak-dampak kesehatan yang dia rasain, yang lu rasain sebenarnya Bob? Ini apa sih tadi lupa? Diet lu seperti apa? Oh iya, diet. Terus ada nggak dampak kesehatan yang lu rasain? Nanti aku tanya. Nah, jadi jawabannya gue gabung ya. Boleh, silakan. Nah, itu ada pepatah nih, you are what you eat, ya kan? Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Semakin
Banyak sama. kacau pola makanmu, semakin kacau juga pola pikirmu gitu kan. Wes. Dan Dalam banget, iya bro. dong, makin dalam makin enak ya kan. Apalagi nyampe G-spot. Nah, yang pertama banget yang gue lakuin itu gue kalau nggak salah nonton di sebuah stasiun TV swasta di TV gue nomor 7 ya. Bodo amat di TV kalian nomor berapa, nomor 7. Ya udah sih. Jadi itu ada tentang South Beach Diet, pantai selatan, diet pantai selatan. Itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang yang punya penyakit dalam, kayak penyakit jantung, nggak punya duit gitu kan. Ya, karena kan kos makannya lebih rendah ya kan. Kalau nggak punya duit kan jantung makin tung kan gitu. Nah, itu namanya South Beach Diet. Metodenya gini. Itu makan tapi setiap setiap diet itu gua modifikasi ya. Kenapa gua modifikasi? Karena tipe badan orang tuh beda-beda. Apa aja tuh tipe badan? Ada endomorph, ada mesomorph, ada ectomorph. Kalian googling aja. Punya kuota kan? Bisa nonton ini, bisa googling dong Ya udah, jelas. biasa aja. Nah, terus Kok ngegas? ya itu ada mesomorph, endomorph, ectomorph. Mesti dipelajarin itu dulu. Nah, ini gue sharing yang gue lakuin. Nah, itu South Beach Diet yang gue lakuin, gue nggak masukin gue nggak masukin yang intinya itu defisit kalori gue habis-habisan, mati-matian itu. Udah suicide banget tuh caranya. Gue nggak masukin gluten pertama, dia cemas, nggak boleh masukin gluten, apapun itu, even buah, apapun yang manis. Bahkan kalau istri kamu manis, pacar kamu manis, jauhin, putusin, Ceraiin. jangan cerain. Istri kan? Iya bener. Nggak masukin garam, no salt. Terus nggak masukin lemak, even itu lemak hewani, nabati atau ricis nabati, nggak juga, nggak semuanya nggak. Nah, karbo juga, gue nggak masukin karbo. Nah, jadi waktu itu gue cuma makan protein. Contohnya proteinnya apa tuh? Protein yang paling tinggi itu yang gue makan waktu itu yang paling tinggi ada di tahu sama dada ayam. Dada ayamnya dikukus aja ya? Kukus atau karena gue waktu itu pengen badan yang lean, gue mengurangi air juga. Jadi gue kukus, nggak direbus, ya kan? Kacang-kacangan, maksudnya kacang polong, itu pun direbus, kacang merah kan, red bean, atau apa namanya tuh, toge kan. Nah itu sih. Nah di bulan pertama lu diet, itu lu udah turun berapa kilogram dan lu udah ngerasa belum? Ya udah. Ya udah bro, udah. Iya benar. Ya lu udah ngerasa ada perubahan nggak? For your information, pertama diet, signifikan cok. Signifikan, misalnya gue dari 100 nih. Dari 100 Rentan waktunya konstan nggak? Artinya karena gue diet ekstrim, itu seminggu 2 minggu udah turun ya? 2 minggu. Udah dipastiin nih kalau lu diet sebulan nih gue pasti turunnya segini gitu atau nggak? 10 kilo kayak Oh, 10 kilo, 15 kilo. Nah kalau gue begitu, karena gue ekstrim ya kan. Kalau kalian yang mau lebih aman lagi ya jangan se-ekstrim itu. Makan sedikit-sedikit aja, kurangi aja. Nah itu ngomongin apa tadi? Penurunan berat badan. Nah itu karena agak terlihat menipu. Karena penurunan 10 sampai 15 kilo itu adalah mereduce air. Jadi yang keperas itu cuma air di badan. Mesti olahraga dong, mesti olahraga juga yang apa namanya? Ya harus disiplin juga olahraganya. Paling enggak ya 3 sampai 4 kali lah. Setelah biasanya udah 15 kiloan, 10 sampai 15 kilo tergantung kondisi badan. Itu setelah lu diet udah angan-angan ini kalau misalnya gue diet lanjutin nih minggu depan estimasi gue turun deh jadi 80 deh. Minggu depan lagi jadi 75, nggak bisa. Karena saat kadar air di badan lu udah menipis banget, itu akan baru dimulai untuk membakar lemak. Bakar lemak
itu lama. Karena Berat ya, Pak, ya? bahkan ada kondisi di saat lu udah ngelakuin diet dengan pola yang sama, dengan pola defisit kalori yang sama, tapi di saat itu juga di titik dimana badan lu udah mulai pinter dan dia adaptasi dengan cara itu, dengan pola makan itu. Jadi lu bakal stuck di berat badan itu stresnya minta maaf banget. Nah itu lu mesti kayak deketin cewek, mesti tarik ulur, isiin lagi berat badan lu dikit, 1 kilo 2 kilo, diet lagi, mulai stuck lagi, isiin lagi, mulai rubah-rubah. Karena juga gue di bulan kedua gue rubah metode diet jadi intermittent fasting. Itu puasa, kalian bisa googling lah. Itu puasa ya agak nyiksa juga. Cuma jamnya yang bisa kalian atur. Misalnya puasa 6 jam, puasa 12 jam. Kalau gue sih ya kadang-kadang kalau lagi semangat banget ekstrim bisa 24 jam. Nah, yang berpengaruh adalah kualitas tidur. Oke. At least 8 jam Harus dalam sehari. 8 jam, ya? At least seburuk-buruknya 8 jam sehari. Itu kok, dan kualitasnya harus bagus. Kalau misalnya lu udah tidur 3 jam tiba-tiba sange, udah hancur. Lu mesti ngetok dulu, ya kan? Bro. Ya. Udah hancur, Nah, ya gitu. Gini. Apa tuh, Ri? Apa ya? Mungkin gini deh. Kan selama ini berat badanmu udah turun berapa kilo sih? Sejauh ini. Kan udah dibahas. Tadi belum. Oh iya, dari 100 kan sekarang udah jadi 100, habis itu turun jadi 74, habis itu sekarang naik lagi karena naikin massa otot. Sekarang jadi 77 78 lah. Kalau habis boker 77, setelah boker jadi 78 gitu lah. Kok bisa setelah boker lu mulai naik? Setelah boker 77 maksudnya. Oh, Sebelum boker makan jadi 78-an lah. Baik. Oke. Terus pola olahraga yang kamu lakuin tuh apa aja sih? Yang mungkin bisa dipakai juga buat orang lain, enggak cuma Metode olahraga sih yang gua lakuin itu kebetulan. Goal gua adalah mempunyai badan atletis tapi yang lean. Lean itu maksudnya yang cutting kan makin nyender gitu kan artinya lean, makin rapet, makin kering, kan? Nah ada juga yang bulking, makin gede. Terus ada juga yang nggak pengen punya otot, bisa. Nah kalau nggak pengen punya otot, kardio aja. Pertama yang kalau nggak pengen punya otot, ada juga yang nggak pengen punya otot, itu cuma kardio aja sih, cuma biar ada aktivitas. Kardio itu artinya sambil sehatin jantung. Kardio kan artinya udah jelas berhubungan dengan jantung. Lari atau enggak skipping, jumping rope. Jumping rope itu ngefek banget. Nah, yang mesti ditekankan di sini saat kalian olahraga, banyak orang ngira olahraga itu buat cari keringat. Bukan. Semakin orang ngira semakin banyak keluar keringat, semakin cepat kurus. Enggak. Keringat itu sistem ekskresi tubuh, sistem adaptasinya tubuh terhadap suhu. Semakin panas badan kita, keluar keringat. Kalau mau cepet ini bakar kalori, kalian sebaiknya weightlifting. Weight artinya berat, lifting artinya mengangkat. Artinya enggak bohong. Jadi weightlifting artinya angkat beban. Pertama poinnya adalah no excuse. Yang kedua no pain no gain. Disiplin poinnya konsisten. Dan Sekarang gua tantang kalian berdua, gimana caranya biar 3 bulan lagi, enggak deh, bulan depan deh, kalian ada penurunan berat badan. Apakah metode dari dia berhasil pada diri kita? Kalau metode dia nggak berhasil, kalian bisa tulis hukumannya apa di kolom komentar. Kalian kepo dengan orang yang salah, kalian kepo lah kepada orang yang nggak jelas ini. Tulis kita harus nge-vlog apa di kolom komentar, oke? Jangan lupa, jangan di like, jangan di subscribe karena nggak ada gunanya. Dadah.